bahwasanya Islam itu mengatur semua hal, yang besar maupun yang kecil. Jangankan masalah besar seperti keluarga, masalah yang mohon maaf urusan kita buang hajat ya, itu diberi irsyadat, diberi petunjuk-petunjuk, arahan-arahan ya, yang memberikan maslahat kepada kita, baik secara kesehatan maupun maslahat ruhani. Apalagi urusan keluarga, apalagi urusan yang lebih besar lagi, misalnya urusan negara. Nah, salah satu dalam permasalahan keluarga tentunya adalah terkait masalah nafkah, memberi nafkah. Nafkah ini siapa sih yang berkewajiban, dan batasan kewajibannya seperti apa, kemudian bagaimana teknisnya. Nah, ini hal-hal yang mungkin penting untuk kita ketahui, tidak hanya bagi yang akan menikah atau akan membentuk keluarga, membina keluarga, bahkan yang sudah berkeluarga lama pun mungkin perlu membaca kembali, ya, mengkaji kembali. Dan di sini perlu kita tekankan, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya mungkin yang disampaikan oleh syariat, oleh Rasulullah ataupun dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sedangkan di dalam batasan-batasan itu mungkin tidak diberikan secara detail aturannya secara detail, sehingga akan diserahkan kepada setiap keluarga itu sendiri-sendiri bagaimana mengelolanya. Jadi ada yang sifatnya batasan tidak boleh dilanggar, ada yang sifatnya diserahkan kepada setiap masing-masing keluarga. Sama seperti dalam membina, misalnya dalam mengurus hal yang lebih besar lagi, misalnya organisasi atau bahkan mungkin mengurus sebuah negara. Ada batasan-batasan, ada hal-hal yang sifatnya diberikan keluangan, kebebasan bagi kita untuk membuat aturannya. Dan di sini tentu saja setiap keluarga itu mungkin akan memiliki aturannya sendiri, ya. Aturannya sendiri-sendiri yang mungkin berbeda dengan keluarga lainnya. Tapi paling tidak Islam memberikan batasan, ini loh batasannya, jangan dilewati. Baik, terkait masalah nafkah, infak, ada kalimat infak, ada nafkah. Ya, intinya adalah nafkah ya, kalau dalam bahasa kita nafkah. Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban terhadap al-maulud lahu. Al-maulud lahu itu siapa? Anak. Al-maulud lahu itu suami. Al-maulud lahu suami. Bapaknya si anak, bapaknya si maulud. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Berkewajiban memberi rizki. Hunna, siapa hunna? Mereka. Si ibunya si ibu anak tadi, berarti si istri. Wa kiswatuhunna, memberikan pakaian bil ma'ruf. Ma'ruf itu apa Bapak Ibu sekalian? Sepatutnya. Ma'ruf sepatutnya. Nah, ma'ruf di sini, makanya bahasa Al-Quran itu menggunakan istilah ma'ruf, tidak memberikan batasan sekian rial, sekian rupiah, enggak. Bil ma'ruf ini dikembalikan kepada kondisi keadaan suami. Maka di situ kemudian para fuqaha memberikan perincian ya. Kalau seorang suami itu mungkin mampu misalnya kehidupannya di atas rata-rata orang, maka kewajibannya kepada memberikan nafkah kepada istrinya ya sesuai dengan kondisinya.
sesuai dengan standar dia, jangan pakai standar orang lain. Ya, standar kondisi si suami. Kalau suaminya mungkin bisanya memberi nafkah atau bahkan untuk dirinya sendiri, untuk kehidupannya, untuk dia makan, untuk dia beli pakaian itu di bawah standar umumnya orang, ya kewajibannya untuk memberi nafkah istrinya ya sesuai dengan kemampuannya, tidak kemudian dituntut untuk memberikan nafkah sesuai dengan standar orang lain. Maka istilahnya itu bil ma'ruf, ya, bil ma'ruf sepatutnya. Wa qala ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Nah, ini menjelaskan tadi. Hendaknya orang yang memiliki saat, apa itu saat? Keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Orang yang diberi keluasan rezeki tentunya kewajibannya untuk memberi rezeki kepada keluarga sesuai dengan keluasannya. Ya, sesuai dengan keluasannya. Sedangkan wa man qudira alaihi rizquh, sedangkan orang-orang yang mungkin rezekinya oleh Allah tidak diberi keluasan seperti orang yang pertama, pas-pasan atau bahkan mungkin kurang, falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah dia menginfakkan untuk keluarganya ya sesuai kemampuan yang diberikan Allah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah illa ma'ataha, ya. Allah tidak mewajibkan di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Kemudian di ayat selanjutnya surat Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, dari harta benda yang kita miliki, yang kalian miliki, fa huwa yukhlifuh, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ayat tadi yang sudah kita baca, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah itu suami. Di dalam ayat lain Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki, artinya dilebihkan dalam rumah tangga itu dijadikan qawwam. Itu ada alasannya, karena berkewajiban untuk memberikan nafkah dari harta mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya. Nah, di sini tentunya kita bicara masalah kewajiban ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau misalnya, apalagi zaman sekarang ya, barangkali penghasilan istri lebih besar atau sama-sama bekerja, begitu. Suami bekerja, istri bekerja, kadang-kadang penghasilan istri lebih besar. Ada nggak begitu? Banyak, ya banyak. Nah di sini kita akan mencoba untuk menelusuri, ya. Walaupun sekali lagi kita membicarakan ini, kita cari batasan-batasannya dulu. Setelah itu nanti sekali lagi dikembalikan kepada masing-masing keluarga dalam mengelola keluarganya. Yang penting tidak melampaui batasan yang sudah diatur oleh Allah. Pada dasarnya kewajiban nafkah itu bagi laki-laki. Ya, kewajiban bagi laki-laki. Artinya di dalam harta laki-laki, di dalam harta suami itu ada hak istri yang harus ditunaikan. Batasannya apa? Batasannya tadi sesuai dengan kemampuannya. Apa? Dalam rizki. Rizki itu apa? Kalau dalam bahasa kita sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Dalam masalah makan, dalam masalah pakaian, dan tempat tinggal. Itu kewajiban suami untuk mengusahakan. Ya, untuk mengusahakan. Namun bukan berarti di sini kemudian seluruh
penghasilan suami itu hak istri. Ini juga harus kita pahami. Jadi hak istri itu sebatas itu tadi. Kalaupun kemudian nanti memberikan lebih, itu berarti sudah di luar kewajiban. Memberi hadiah yang lebih dari itu, memberikan mungkin semua yang dia punya, semua milikku untukmu misalnya. Ya nggak apa-apa. Ya, kayak kita mau infak kepada orang lain saja berpahala, apalagi kepada keluarga. Kita nanti akan baca hadis-hadisnya. Tetapi tentu saja hal semacam ini bukan merupakan keharusan. Misalnya penghasilan suami 100% untuk istri harus, bukan keharusan. Jadi batasan hak istri itu tadi. Ada satu kisah menarik, Hindun ya, kisah Hindun. Pernah ingat? Hindun itu istrinya siapa? Abu Sufyan kalau nggak salah. Abu Sufyan ini terkenal pelit. Saking pelitnya, nafkah istrinya dan anak-anaknya itu tidak diberikan dengan cukup. Kebutuhannya sehari berapa, misalnya sehari habis 100 real misalnya, contoh. Cuma dikasih 50 misalnya. Nah ini kurangnya dari mana? Akhirnya Hindun, ini sebagai ilustrasi ya, nggak ada real zaman itu, cuma ilustrasi saja. Intinya kurang nafkahnya. Sehingga Hindun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya itu begini. Ini kok laporin suaminya ya itu kan dalam kondisi istifta, namanya istifta. Kita dalam kondisi minta fatwa itu boleh menyebutkan aib orang yang terkait dengan yang kita mintai fatwanya. Pelit gitu. Jadi tidak memberikan nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak. Padahal ada anak-anak juga. Anaknya siapa? Ya anaknya dia gitu. Anaknya Abu Sufyan sendiri. Kata Rasulullah, khudi min, saya lupa hadisnya ya. Intinya gini, ambil untuk mencukupi nafkahmu dan anak-anakmu bil ma'ruf dari hartanya Abu Sufyan, meskipun tidak izin. Meskipun tanpa izin. Kalau misalnya sehari untuk makan dia dan anak-anaknya butuh 100, kok cuma dikasih 50, ya yang 50 ambil aja gitu, nggak usah ngomong, nggak usah izin kalau tahu tempatnya gitu ya. Tapi apakah boleh mengambil lebih? Tidak. Ya, tidak boleh mengambil lebih. Bil ma'ruf, cukupnya misalnya cukupnya 100, ya nggak boleh mengambil lebih tanpa izin ya. Tanpa izin. Yang boleh mengambil yang diperbolehkan mengambil tanpa izin itu bagian yang merupakan hak dia saja. Kalau di luar hak dia tidak boleh tanpa izin. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam harta suami itu ada hak istri yang kalau tidak diberikan, istri boleh mengambilnya secara diam-diam tanpa izin. Batasannya berapa? Bil ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan. Ini tentu kebutuhan itu sesuatu yang apa ya, relatif ya. Maka di sini ya kita mengedepankan takwa ya, mengedepankan takwa. Takwa itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah mengedepankan rasa takut kepada Allah, mengambil yang bukan haknya. Karena pasti nanti dipertanggungjawabkan. Misalnya cukupnya 100 kok ngambil 200 gitu, kesempatan. Ya ini berarti dia mengambil yang bukan haknya. Nah semua itu akan dipertanggungjawabkan. Maka harus mengedepankan takwa di sini. Baik. Jadi seperti itu. Kemudian sebaliknya, istri tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga. Kalaupun istri bekerja, punya penghasilan, atau bahkan mungkin punya warisan yang banyak, yaitu hadiah, suami tidak boleh meminta bagian. Dan juga tidak kemudian berkewajiban memberi nafkah anak-anaknya, karena nafkah anak-anak itu kewajibannya siapa? Suami. Tapi kalaupun kemudian istri memberikan secara sukarela, itu nilainya adalah sedekah, nilainya infak yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah menarik. Jadi
Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat ya kepada para wanita. Wahai wanita, ini mana hadisnya saya tidak hafal persis, ada di Sahih Bukhari Muslim. Buat berdua. Saya melihat di neraka itu kebanyakan penghuninya wanita. Sebabnya apa? Sebabnya adalah wanita itu banyak kufur dan banyak melaknat. Kufurnya apa? Kufurnya kurang mensyukuri rizki yang sudah diberikan oleh suami. Melaknatnya apa? Melaknatnya suka ngungkit-ngungkit keburuk-burukan suami. Itu menyebabkan apa? Banyak wanita masuk neraka. Solusinya apa? Kata Rasulullah, solusinya perbanyak sedekah. Maka saat itu para wanita yang hadir di situ semuanya nyari-nyari nih. Ada yang punya cincin, punya gelang, punya anting, punya kalung, disedekahkan. Nah yang unik adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud ini tahu suaminya itu nggak punya uang. Suaminya itu dalam artian kurang gitu ya. Lalu dia berpikir, ini tak kasihkan suami dapat pahala nggak ya saya? Kan suami harus menafkahi saya. Kalau saya infak, saya punya gelang nih, gelang ini tak infakkan ke suami dapat pahala nggak saya? Nah ini dia tanya ke suaminya, dan suaminya kan nggak enak mau jawabnya. Nah katanya iya gitu dapat pahala, kirain modus. Akhirnya Ibnu Mas'ud bilang, udah tanya aja ke Rasulullah. Tanya saja kepada Rasulullah. Istrinya ini namanya Zainab kalau tidak salah. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya sedekah, saya punya uang, saya sedekahkan kepada suami saya, dapat pahala nggak saya? Kata Rasulullah, ya dapat pahala. Kalau kepada orang lain dapat pahala, tentu ke suami dapat pahala, dapat plus-plusnya lagi. Dapat pahala yang lebih karena ada keutamaan. Artinya apa di sini Bapak Ibu sekalian? Apabila seorang istri berpenghasilan, punya uang, meskipun tidak berkewajiban mungkin memberikan kepada suaminya atau mungkin menafkahi anaknya sendiri, tetapi ketika itu dilakukan itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bisa dipahami ya, dalam nafkah keluarga itu mana batasannya, kemudian setelah itu selama di dalam lingkaran yang diperbolehkan silahkan diatur sendiri, begitu bahasanya. Ya, silahkan diatur sendiri. Tetapi paling tidak kita tahu ini yang batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ini kewajiban-kewajiban saya yang harus saya kerjakan. Ya, di luar ini kalau kurang dari ini berarti dosa. Tapi kalau lebih dari ini lebihnya bernilai sunnah gitu, bernilai infak sunnah. Baik, kita baca beberapa riwayat terkait masalah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang kita infakkan fi sabilillah. Dinarun wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang kita infakkan untuk memerdekakan budak. Fisabilillah itu besar nggak pahalanya Pak? Satu dinar kita infakkan fisabilillah. Satu dinar kita infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala masakin atau ala miskin. Satu dinar yang kalian infakkan kepada orang miskin, pahalanya besar nggak? Besar. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kalian infakkan kepada keluarga kalian, kata Rasulullah, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kita infakkan untuk keluarga kita. Ini artinya apa? Ada aulawiyah, ada kewajiban. Kita infak fisabilillah, infak ini infak itu di luar, itu sifatnya hanya sekedar apa istilahnya ya? Kalau bisa. Sedangkan infak kepada keluarga itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai sibuk infak sana, infak sini, infak sini, keluarga dilalaikan. Maka yang sama-sama dalam kondisi butuh ya, ada satu dinar diinfakkan di sana, satu dinar sana, satu dinar sana, satu dinar diinfakkan untuk keluarga. Yang paling besar pahalanya yang diinfakkan untuk keluarga, karena itu adalah infak wajib.
Ya, infak wajib. Wa Nabi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Thauban bin Bujdud Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Bisa semakna dengan hadis tadi. Sebaik-baik uang dinar, harta yang diinfakkan oleh seorang laki-laki adalah harta yang dia infakkan untuk keluarga. Wa dinarun yunfiquhu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Baru kemudian harta-harta yang diinfakkan untuk fisabilillah, baik itu untuk kendaraan ataupun untuk membiayai saudara-saudaranya fisabilillah. Wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma qalat qultu ya Rasulullah hal ajrun li fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim walastu bi tarikatihim hakada wa hakada innama hum bani faqala na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim muttafaqun alaih. Jadi kurang lebih Ummu Salamah ini apa bahasanya ya, punya anak-anak yatim dari suaminya Abu Salamah. Nah, anak-anak ini kan anaknya sendiri ya, anaknya Ummu Salamah sendiri. Jadi bahasanya kalaupun dia menafkahi itu sudah naluri. Suaminya nggak ada, dan siapa lagi yang mau mengasih makan anak-anaknya? Sudah merupakan naluri seorang ibu untuk memberi makan, untuk memberi menghidupi ya anak-anaknya yang telah ditinggal oleh suaminya, bapaknya. Ini anak kandungnya sendiri. Cuma di sini yang unik untuk kita bahas, Ummu Salamah ini menanyakan di situ ada pahalanya enggak gitu. Ketika seorang ibu kemudian menghidupi anak-anaknya, meskipun itu anaknya sendiri, dorongannya ada dorongan naluri, dorongannya ada dorongan keibuan. Ada pahalanya enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Lagi ajrun manfaat alaihim. Iya, bagimu ibu, seorang istri yang memberi nafkah kepada anak-anaknya sendiri ya, bukan anak orang lain, anak-anaknya sendiri, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadits at-tawil alladhi qaddamnahu fi awal kitab fi bab an-niyyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tabghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apapun harta yang kita keluarkan untuk infak, menafkah infak fisabilillah atau infak di jalan Allah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah, akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah, meskipun atau bahkan ya suapan nasi yang dimakan oleh istri, oleh keluarga kita. Memang itu kewajiban. Ya, karena kewajiban ini nilai pahalanya besar. Ya, nilai pahalanya besar. Kemudian Nabi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajul ala alihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, yahtasibuha. Apa itu yahtasibuha? Yahtasib itu apa artinya? Perhitungan. Apa? Perhitungan. Bakal pelakar. Atau ingat sabda Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Apa itu? Terhitung. Hah? Tak terhitung? Bersungguh-sungguh mengharapkan pahala Allah. Ihtisaban itu artinya mengharapkan pahala Allah.
Artinya ada dorongan niat untuk mengharapkan pahala Allah. Saya melakukan ini mengharap pahala Allah. Barangkali kalau orang tidak mau capek ya Pak, orang pengen menikmati hidupnya sendiri, nggak usah nikah. Ada orang begitu banyak, ada ya. Saya nggak bilang banyak, ada. Lebih lebih senang menikmati hidupnya sendiri. Nggak ada yang merecoki. Berapapun miliknya ya untuk dia. Ya kan? Nggak harus berbagi-bagi. Ada yang seperti itu. Dan itu pilihan dia. Tapi ingat, ketika orang menikah, itu lahan pahala yang besar sekali, ladang amal yang besar sekali. Mungkin kita berkewajiban memberi nafkah, tapi kata Rasulullah, satu suap yang dimakan oleh anak istri kita itu nilainya pahala. Setiap suapan pahala. Ya. Apalagi yang lebih. Yang lebih. Semuanya bernilai pahala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkeluarga ada istilah orang yang menikah menyempurnakan agamanya. Ya, tentu di sini kalimat yang betul ya. Dalam pernikahan itu banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang tidak didapat atau tidak diperoleh oleh orang yang belum menikah atau tidak menikah. Banyak peluang-peluang pahala. Di sisi lain juga menjaga dia dari hal-hal yang dilarang. Makanya disebut orang yang menikah itu disebut muhsan. Hisan itu apa? Hisan itu tembok, benteng itu loh hisan. Kalau muhsan orang yang terbentengi. Artinya orang yang sudah menikah itu dia akan terbentengi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari maksiat. Minimal apa artinya pandangannya terjaga. Ya seharusnya. Jadi ini sebagai sebuah tuntutan juga, maka konsekuensinya juga besar. Orang yang sudah menikah itu harusnya sudah muhsan, sudah terbentengi. Pandangannya pun juga harus sudah terbentengi. Maka ketika ada godaan-godaan, ya seharusnya sudah terbentengi. Sehingga kalau seandainya nasallahu alafiyah, kita minta perlindungan kepada Allah, seorang yang sudah menikah berzina, maka hukumannya tidak sama dengan orang yang belum menikah. Karena orang yang sudah menikah sudah muhsan, sudah terbentengi, seharusnya sudah ada bentengnya masih bobol juga bentengnya, berarti keterlaluan. Makanya hukumannya berat secara syariah, dirajam. Sedangkan yang belum menikah ya cukup dicambuk 100 kali. Habis itu tagribu am, dijauhkan dari lingkungan tempat dia tinggal selama setahun. Beda sekali. Anda bisa lihat beda sekali. Kenapa? Karena ketika sudah muhsan itu sudah tidak punya alasan lagi untuk kemudian mencari-cari yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkeluarga itu menyempurnakan agamanya. Tidak hanya sekedar sholatnya, tidak hanya sekedar puasanya, tidak hanya sekedar ibadah ritual pribadinya, bahkan semua yang dia lakukan untuk keluarganya bernilai ibadah. Tapi ingat ihtisaban. Maka menghadirkan niat itu penting. Saya melakukan ini untuk apa? Untuk Allah. Maka di sini juga penting bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya seorang suami capek-capek kerja gitu kan, niatkan itu mencari ridha Allah. Nilainya pahala di sisi Allah. Sama juga seorang ibu misalnya di rumah capek-capek bersihin rumah, capek-capek ini ngurus anak, belum lagi ngurus dapur, belum lagi ngurus macam-macam, cucian menumpuk lah, cucian piring apalagi. Capek ya, capek. Tapi kalau kita niatkan itu mencari ridha Allah, itu menjadi jalan. Barangkali gara-gara itu tidak sempat sholat duha, ya,
barangkali gara-gara itu kecapean di siang hari, malamnya ketiduran nggak sempat mulai. Barangkali gara-gara itu tidak sempat untuk bisa puasa sunnah, karena setiap puasa sunnah direcokin suaminya. Tapi kata Rasulullah SAW, seorang istri yang mana dia menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa puasa wajibnya, puasa Ramadannya, kemudian dia menjaga kehormatannya, dia setia kepada suaminya, menjaga kehormatannya, kemudian dia mengikuti imamnya, karena di dalam keluarga itu ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Selagi dia mampu, selagi itu tidak melanggar syariat, ya kalau di luar kemampuan lah, ya kalau Allah nafsani lahu usaha. Misalnya suaminya nyuruh untuk benerin genteng gitu ya, kan nggak bisa. Ya teganya gitu kan, masa nyuruh istrinya benerin genteng. Ya, yang hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang di dalam batas kemampuannya. Ketika dia melakukan itu untuk mencari ridho Allah, karena jalan ridho Allah ketika seorang istri telah menerima akad ijab kabul kepada suaminya, maka jalannya menuju ridho Allah itu adalah ridho suami. Apa tadi? Kalau dia sholat 5 waktunya dijaga, sholat puasa Ramadannya dijaga, kemudian menjaga kehormatannya, setia kepada keluarganya, setia kepada suaminya, dan sebisa mungkin menuruti apa yang diinginkan suaminya, selagi tidak melanggar syariat Allah dan tidak di luar kemampuannya, maka balasannya adalah dipersilahkan masuk surga. Silakan pilih yang kamu mau. Pintu kanan, pintu kiri, pintu depan, pintu belakang, boleh silakan. Itu janji Rasulullah SAW. Ya memang berat. Ya memang berat seperti tadi. Makanya di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga itu, jalan pahala tidak sekedar ibadah ritual kita kepada Allah. Kita kemarin sempat ingat ya kasusnya siapa itu? Abu Dar atau bukan? Yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi siapa? Abu Darda. Abu Darda itu Masya Allah ibadahnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia mulainya sepanjang malam kuat, tapi masalahnya istrinya akhirnya tidak terurus. Istrinya dicuekin. Punya istri tapi dia lebih sibuk, dia mulai semalaman suntuk. Ya mungkin Masya Allah gitu ya, dalam satu sisi orang bisa seperti itu, tapi ternyata itu bukan yang terbaik. Kenapa? Ada hak-hak yang lain yang harus dipenuhi. Ada hak mata yang harus dipenuhi. Artinya apa? Manusia itu secara tabiat butuh tidur. Kalau nggak tidur, ujung-ujungnya sakit, bisa meninggal. Maka tidur menjadi sebuah keharusan. Manusia itu secara tabiat naluriah butuh makan. Walaupun bukan berarti boleh kebanyakan makan ya. Tetapi makan itu menjadi sebuah kebutuhan orang hidup. Maka pada batas tertentu makan itu menjadi harus. Makanya tidak boleh kemudian puasa nyambung, puasa wisol. Puasanya terus-terusan nyambung. Pengennya dapat pahala, karena malah nggak dapat pahala. Matanya ada hak, gitu kan? Jadi butuh tidur. Keluarganya juga punya hak, istrinya punya hak. Ada kebutuhannya yang harus dipenuhi. Jadi di dalam keluarga itu semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Bahkan suatu saat ada sahabat yang bertanya ya, Rasulullah mengatakan, saya lupa hadisnya, tapi intinya adalah ibni ahadikum shadaqah, gitu ya, kurang lebih ya. Mohon maaf nih, mungkin ada yang belumnya. Jadi seorang suami ataupun seorang istri yang melayani suaminya, atau seorang suami yang memberikan nafkah batin kepada istrinya, maka itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah sudah menjadi kalori
kalau seorang suami bernafsu pada istrinya, seorang istri bernafsu kepada suaminya, mereka berdua saling mendapatkan manfaat gitu ya, faidah dari pasangannya, dan itu sudah menjadi naluri, tabiat, sudah menjadi dorongan nafsu syahwat. Lalu kata Rasulullah, bagaimana kalau itu dilakukan dengan orang yang haram, yang bukan istrinya? Kata para sahabat, ya dapat dosa. Maka sebaliknya, ketika itu dilakukan dengan orang yang sah, dengan istrinya yang sah, dengan suaminya yang sah, maka itu akan bernilai pahala. Masya Allah. Jadi semuanya bernilai pahala. Ya, semuanya bernilai pahala. Jadi di sini dalam artian begini, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah tangga kita kalau perhitungan ya, ini kan kewajibanku, ini kan kewajibanmu, bukan kewajibanku, ini kan hakku, bukan hak. Akhirnya tujuan untuk menggapai kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah itu akhirnya enggak terpenuhi. Orang hitung-hitungan, mau melakukan sesuatu perhitungan. Misalnya mau masak, kan nafkah itu kewajiban suami, kenapa saya harus masak? Kadang begitu. Misalnya untuk bersih-bersih rumah, kan menyiapkan tempat tinggal yang layak itu kewajiban suami. Kenapa saya harus bersih-bersih rumah? Ngurus anak misalnya, kan ngurus anak kewajiban suami. Kenapa saya harus ngurus anak? Nafkah anak kan kewajiban suami. Kenapa harus saya ngasih nafkah anak? Ketika kita perhitungan semacam ini, yang ada keluarga itu nggak sakinah, nggak mawaddah, nggak rahmah. Yang muncul ya gesekan-gesekan, akhirnya orang saling menuntut. Maka di sini Allah mengingatkan, ini loh kewajibanmu, jangan sampai tidak dilakukan. Kalau bisa lakukan lebih, artinya yang nggak wajib lakukan. Maka bagus sekali ya, ketika orang itu masing-masing menjaga kewajibannya untuk dilakukan, maka di saat yang sama hak pasangannya akan terpenuhi. Baik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Maka seseorang itu akan mendapatkan dosa ketika dia menelantarkan, mengabaikan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Punya anak, punya istri, tidak dinafkahi, ditinggalkan. Dosa. Ya, dosa. Kafa bil mar'i isman an yahdisa amman yamliku qutahu. Seorang laki-laki itu akan berdosa ketika dia menahan, apa itu menahan? Menyembunyikan hartanya, tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi padahal dia punya, dia tahan. Misalnya ini ya, meskipun ini Bapak Ibu sekalian, meskipun seorang istri itu berpenghasilan, kewajiban nafkah itu tidak gugur. Meskipun bahkan mungkin penghasilan istri lebih banyak daripada penghasilan suami, kewajiban memberi nafkah kepada istri itu tidak kemudian gugur. Tetap memberikan kewajiban nafkah sesuai kemampuan si suami. Terlepas nanti kalau misalnya istrinya merasa mampu, kemudian kasihan suaminya misalnya nggak ada, kayak kasusnya tadi ya, kasusnya siapa? Zainab dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Di sisi lain, Zainab ingin mendapatkan pahala sedekah, ingin terbebas dari neraka. Di sisi lain, dia melihat suaminya dalam kondisi butuh, maka ya yang terbaik untuk disedekahkan kepada orang yang butuh. Mungkin ada fakir miskin di luar sana, tetapi ada orang yang lebih dekat dari dia yang sedang butuh. Misalnya seperti itu. Misalnya untuk nafkah anak-anak, penghasilan suami tidak cukup, istri punya penghasilan lebih, untuk diberikan kepada anaknya bernilai pahala. Maka tidak ada ruginya ketika kita melakukan perbuatan makruh,
Seperti yang sudah kita baca berkali-kali ya. Layak takiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik itu meskipun hal sepele. Wa in talqa akhaka biwajhin talqin, meskipun hanya sekedar bermuka manis, berwajah menyenangkan. Kalau ini dilakukan kepada orang berpahala, apakah ketika dilakukan kepada pasangan kita berpahala? Sangat. Gitu. Mungkin para bapak-bapak, para suami pulang kerja capeknya luar biasa, pengen segera pulang, ingin istirahat. Pas masuk rumah melihat sesuatu yang bikin tidak senang. Barangkali hatinya gak senang, tapi mukanya sebisa mungkin memperlihatkan wajah yang tetap enak dipandang. Bernilai pahala. Sama seorang istri misalnya di rumah capek luar biasa, pengennya marah. Kalau orang-orang udah capek kan pengennya marah. Hawanya pengen marah. Tetapi ketika dia mampu untuk bisa tetap tersenyum, tentu kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik, tetap bisa tersenyum membawa hawa dingin, tentu bernilai pahala. Karena maslahatnya besar, gitu maksudnya. Maslahatnya besar. Kemudian kafa bil manisma sudah. Ma min yawmin yusbihul abdu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumsikan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan khalafan. Setiap hari Allah mengutus 2 malaikat yang turun melihat para hamba-hamba Allah. Kemudian malaikat ini berdoa, ya Allah, untuk orang-orang yang berinfak maka berilah ganti. Ya Allah, untuk orang-orang yang tidak mau berinfak atau yumsik, menahan hartanya, tidak mau menginfakkannya, mumsikan salafan. Berikan kepada orang-orang yang tidak berinfak atau menahan nafkah, menahan hartanya untuk binasa, atau hartanya itu talaf itu apa? Hilang gitu ya. Karena memang pada dasarnya apa yang kita infakkan itulah yang kekal untuk kita, pahalanya akan terus kita dapatkan di akhirat. Sedangkan yang kita konsumsi sendiri, ya udah habis, talaf. Makanya ketika Aisyah pernah disuruh Rasulullah, ya Aisyah sedekahkan, ini ada kambing sudah dibelek gitu kan, oleh Rasulullah suruh mensedekahkan. Setelah beberapa saat ditanya lagi, ya Aisyah sudah disedekahkan belum? Sudah, Rasulullah disisakan ini saja, kaki satu, semuanya sudah disedekahkan, yang sisa cuma apa? Kaki. Kata Rasulullah, itu yang sudah disedekahkan itu bagian, sedangkan yang tersisa itulah yang habis. Yang habis. Artinya yang akan kita nikmati di akhirat itu yang kita sedekahkan, sedangkan yang kita makan di dunia nggak ada, nanti di akhirat sudah nggak ada. Baik. Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla wabda biman ta'ul. Nah ini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini motivasi untuk bersedekah. Wabda biman ta'ul. Mulai dari siapa? Yang lebih man ta'ul. Siapa man ta'ul? Lebih utama keluarga. Jadi Islam ini memberikan prioritas. Prioritas pertama, orang yang memang kewajiban kita untuk menafkahi, siapa? Keluarga. Mereka sudah cukup, baru nanti istri selanjutnya. Tapi bukan berarti di sini juga kemudian semuanya keluarga gitu ya, nggak pernah sama sekali infak fisabilillah di jalan Allah. Tapi intinya keluarga itu prioritas karena dia kewajiban dan tanggung jawab kita. Dan apa yang kita infakkan kepada keluarga bernilai pahala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadis terakhir terkait bab ini. Dan masih ada waktu, insya Allah mungkin antara 10 menit kira-kira untuk kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Tafadhol, silakan jika ada yang ditambahkan atau ingin ditanyakan, dipersilakan.
terutama kepada kita yang sudah berkeluarga begitu. Bagaimana ketika misalkan tadi dijelaskan kalau misalkan dua pasang atau satu pasang suami istri misalkan sama-sama berkarir, sama-sama punya usaha dan sama-sama bekerja. Kemudian ketika dari itu pasangan kita saling memberikan bantuan, support dengan artinya dengan kawan dan tim sendiri yang sudah paksa untuk memberikan support. Apakah tidak termasuk dengan kategori yang tadi apakah yang tidak cukup di situ yang sudah dijelaskan dari tidak terpaksa, artinya dengan sukarela memberikan support untuk membantu meringankan beban Iya, termasuk ketika seorang istri bekerja, berpenghasilan, kemudian dengan sukarela sebagian penghasilannya itu untuk kebutuhan keluarga, entah untuk misalnya bayar listrik, misalnya untuk mungkin keperluan rumah tangga yang seharusnya itu memang tanggung jawab suami sebenarnya ya itu bernilai pahala. Jadi nggak ada infak yang kita keluarkan itu kemudian hilang, itu bernilai pahala dan akan kita dapatkan pahalanya di akhirat. Makanya penting untuk ihtisaban ya, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini yang unik untuk kita bahas juga ya Bapak Ibu sekalian terkait kepemilikan ya. Ya kalau misalnya kepemilikan ini penting sekali karena ketika kita meninggal nanti akan kepemilikan. Jadi ketika kita meninggal ada namanya ahli waris. Nah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian karena ketika seorang wanita meninggal ternyata ahli waris terdekat itu adalah pertama anak laki-lakinya, kemudian juga bapaknya dan juga suaminya. Artinya ahli warisnya bukan satu-satunya suaminya. Sama ketika seorang laki-laki meninggal ada ahli warisnya. Yang terdekat itu ya anaknya atau orang tuanya, ya bahkan istrinya ini bagiannya kalau tidak 1/4, 1/8. Sedangkan suami kalau istrinya meninggal bagiannya kalau tidak 1/2, 1/4, tergantung ada anak atau tidak. Artinya ada hak-hak, tidak hanya hak pasangan tapi ada hak-hak orang di sekitar. Makanya ini kepemilikan itu harus jelas. Ketika orang meninggal ini hartanya suami atau bukan? Hartanya mayat atau hartanya istri? Hartanya istri nggak boleh dijadikan warisan. Yang diwariskan adalah harta suami saja. Nah, sama ketika istri meninggal, ini hartanya siapa? Hartanya istri atau harta suami di situ? Ya, harta suami sendiri dulu, itu haknya suami. Sedangkan harta waris yang dibagi adalah murni miliknya istri. Nah, semacam ini penting untuk kita pahami. Maka ketika suami istri bekerja, ya miliknya istri silahkan dikelola istri sendiri kalau memang ini. Kalaupun dikasihkan ke suami sebagian, ya itu menjadi milik suami yang dikasihkan itu. Harta suami, yang menjadi hak istri adalah tadi nafkah tadi. Maka selebihnya itu milik suami. Kalau dia meninggal menjadi harta waris. Sama juga sebaliknya. Kalau suami istri bekerja mengelola perusahaan bersama, mengelola industri rumah tangga misalnya bersama, ya dibagi secara profesional. Seperti orang bekerja dengan orang lain. Ini bagian ini dan seterusnya. Meskipun ini terkesan kok gitu ya perhitungan ya, tapi ini untuk maslahat ke depan. Ya, untuk maslahat ke depan. Banyak kita saksikan ribut harta gono ini gara-gara hal semacam ini. Karena ternyata misalnya seorang istri meninggal, dia tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, tapi punya saudara laki-laki. Maka asobahnya itu milik
saudara laki-laki. Suaminya dapat setengah. Setengahnya lagi siapa tadi? Saudara laki-lakinya. Gitu. Ini aturan waris. Jadi hal semacam ini penting untuk kita perhatikan. Termasuk tadi misalnya bilang kepada istrinya, semua yang kumiliki kuberikan padamu. Ya sudah, dia nggak punya apa. Kalau meninggal nggak ada warisan lagi.